Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali hari ini dalam pelajaran IPS terpadu. Belajar IPS dengan menyenangkan. Hari ini kita akan masuk pada materi interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Masih bersama Uut Walias Putra, Guru Mapel IPS terpadu SMP Tianida Kota Lubuk Linggau. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, untuk memahami interaksi antar ruang dalam lingkup benua di dunia. Yang kedua, memahami dampak interaksi antar ruang seperti dalam perdagangan dan mobilitas penduduk. Yang pertama, kita akan membahas tentang negara-negara di benua Asia dan benua lainnya. Menurut data PBB tahun 2015, secara administratif, benua-benua Asia itu terbagi menjadi beberapa kawasan. Seperti halnya benua Asia, dibagi menjadi wilayah kawasan administratif. Yang pertama ada Asia Tenggara, salah satu negaranya adalah Indonesia, Asia Selatan dengan Afghanistannya, Asia Timur dengan Korea Selatan, Asia Tengah dengan Kazakhstan, dan Asia Barat dengan Arab Saudi. Yang kedua, benua Amerika. Benua Amerika dibagi menjadi 4 wilayah administratif. Amerika Utara dengan Amerika Serikat, Amerika Tengah dengan negara El Salvadornya, Kepulauan Karibia dengan contoh negara adalah Barbadosnya, dan Amerika Selatan dengan contoh negaranya adalah Argentina. Yang selanjutnya, benua Afrika dibagi menjadi 5 kawasan administratif. Yang pertama ada Afrika Utara dengan Mesirnya, Afrika Timur dengan Etiopianya, Afrika Selatan dengan Namibianya, Afrika Barat dengan Ghana, dan Afrika Tengah dengan Angola. Benua Eropa dibagi menjadi 4 wilayah administratif. Ada Eropa Utara dengan contoh negaranya adalah Denmark, Eropa Timur dengan contoh negaranya adalah Polandia, dan Eropa Selatan dengan contoh negaranya adalah Albania. Yang keempat ada Eropa Barat dengan contoh negaranya adalah Belanda. Kemudian ada kawasan Oseania dibagi menjadi 4 wilayah administratif. Yang pertama ada Australia dengan contoh negaranya adalah Australia, Melanesia dengan Fiji, Mikronesia dengan Guam, dan Polinesia dengan Cook Island. Itu adalah negara-negara di kawasan benua-benua di dunia, baik di Asia, Amerika, Eropa, Afrika, dan kawasan Oseania. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang terjadinya interaksi antar negara benua Asia dan benua lainnya. Interaksi berarti hal saling melakukan hubungan, kontak, atau ikatan. Dalam kaitan negara-negara di dunia, interaksi terjadi antara satu fenomena dengan fenomena yang lain. Fenomena itu baik antara faktor alam dan manusia, alam dan kondisi sosial budaya, maupun antar faktor sosial. Sebagaimana kita ketahui bersama, Tuhan telah menciptakan manusia itu dengan naluri untuk hidup bersama. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa hidup sendiri. Setiap manusia pasti akan membutuhkan manusia yang lainnya untuk melanjutkan kehidupannya. Begitu juga dengan negara-negara. Negara tidak akan mampu untuk hidup untuk memenuhi negaranya sendiri tanpa membutuhkan negara-negara yang lain. Oleh karena itu, ada beberapa hal atau ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi antar negara di benua-benua dunia, antara lain sebagai berikut. Pertama, adanya persamaan dalam beberapa aspek. Seperti halnya persamaan letak geografisnya. Seperti halnya contoh Indonesia dan juga negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Karena mereka secara geografisnya sama, maka mereka melakukan interaksi di dalamnya. Dalam suatu hal ada organisasi seperti ASEAN. Yang kedua, adanya persamaan ideologi. Yang ketiga, adanya persamaan agama. Agama menjadi salah satu faktor dari terjadinya interaksi antar setiap negara. Contohnya yang diikat dalam organisasi kerjasama Islam atau OKI. Dan yang keempat, persamaan sumber daya alam. Yang kedua, adanya perbedaan sumber daya alam.
Kondisi muka bumi diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan karakteristik yang sama, juga berbeda-beda. Perbedaan sumber daya alam terjadi pada tingkat kesuburan, kekayaan alam, jenis tumbuhan, hewan, serta mineral dan tambangnya. Itu. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Terjadi karena tidak semua negara mampu memenuhi kebutuhan akan barang dalam negerinya. Banyak contohnya, seperti halnya Indonesia yang tidak mampu memenuhi kebutuhan beras di dalam negerinya, yang harus mengimpor beras dari Thailand dan juga Vietnam. Karena produksi beras yang dihasilkan tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Itu contoh sederhananya. Indonesia tidak mampu bergerak dalam bidang teknologi. Jadi mereka bekerja sama dengan Jepang untuk memenuhi kebutuhan teknologi di dalam negeri, baik dalam jasa transportasi maupun jasa pertambangan ataupun produksi. Yang keempat, adanya penguasaan ilmu teknologi. Teknologi mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak, bermutu, dan efisien. Dan teknologi inilah yang menjadikan negara-negara yang memiliki teknologi maju cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Adapun barang yang tidak diproduksi sendiri akan dibeli dari negara lain. Itu. Yang kelima, adanya kelebihan dan kekurangan hasil produksi. Kelebihan maupun kekurangan hasil produksi itu dapat mendorong negara untuk menjalin interaksi dengan negara yang lainnya. Negara yang memiliki kelebihan hasil produksi akan menjualnya, dan negara yang mengalami kekurangan produksi akan membelinya dengan negara yang lain. Yang keenam, adanya kemajuan transportasi. Ini, transportasi ini sangat menjadi poin dari keberadaan transportasi antara negara, membuat interaksi antara negara semakin mudah. Itu karena adanya kemajuan transportasi dengan semakin mudahnya mobilitas dari suatu negara dengan negara yang lainnya. Dengan kemudahan mobilitas itu, maka menjadikan salah satu latar belakang terjadinya interaksi antara negara-negara di dunia. Yang keempat, yang terakhir, yang ketujuh, adanya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan hubungan resmi antara satu negara dengan negara lain, dan hubungan antar negara tidak akan terjadi terhadap negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Jadi, walaupun transportasinya sudah bagus, memiliki kelebihan hasil produksi, sudah memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi, jika tidak menjalin hubungan diplomatik, maka negara itu tidak akan mampu bekerja sama dengan negara lain atau negara yang menjalin kerjasama hubungan diplomatik dengan negara tersebut. Jadi hubungan diplomatik merupakan kunci dari terjadinya interaksi atau kerjasama antar negara-negara di dunia. Itu. Jadi kita ketahui bersama bahwa latar belakang dari terjadinya interaksi antara benua Asia dan benua lainnya atau antara negara-negara yang lain itu dilatar belakangi oleh 7 hal. Yang pertama, adanya persamaan dalam beberapa aspek. Yang kedua, perbedaan sumber daya alam. Yang ketiga, untuk memenuhi kebutuhan nasional. Yang keempat, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Yang kelima, adanya kelebihan atau kekurangan produksi. Dan yang keenam, adanya kemajuan transportasi. Dan yang ketujuh, atau yang terpenting adalah adanya hubungan diplomatik. Oke, itu adalah latar belakang dari terjadinya proses interaksi antara benua Asia dan benua lainnya. Sekarang, kita akan melihat dampak dari interaksi antar negara di benua Asia dan benua lainnya. Di era global ini, hampir setiap negara itu melakukan interaksi satu sama lainnya dengan satu negara dengan negara lainnya. Adanya interaksi antar negara di benua-benua di dunia ini tentu menimbulkan dampak, baik itu positif maupun negatif. Salah satu contoh dampaknya adalah munculnya hubungan diplomatik. Yang kedua, terjadinya perdagangan internasional. Dan yang keempat, lahirnya bentuk kerjasama internasional. Kita bahas satu-satu. Munculnya hubungan diplomatik. Hubungan diplomatik merupakan hubungan yang sah atau legal, terbuka dan terang-terangan yang dilakukan oleh suatu negara dalam melaksanakan politik luar negerinya.
Negara-negara akan melakukan hubungan diplomatik satu sama lain. Tujuannya untuk apa? Yang pertama ini, untuk memelihara kepentingan negara. Memelihara kepentingan negaranya di negara penerima. Sehingga jika terjadi suatu urusan, perwakilan dapat mengambil langkah-langkah untuk menyelesaikannya. Jika terjadi konflik antara satu negara dengan yang negara lain, maka akan mudah untuk diselesaikan. Karena apa? Karena mereka memiliki perwakilan di setiap negaranya. Yang kedua, untuk melindungi warga negara yang bertempat tinggal di negara lain atau di negara penerima. Contohnya antara Indonesia dan Malaysia. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa banyak penduduk Indonesia yang tinggal di Malaysia yang bekerja sebagai seorang TKI, tenaga kerja Indonesia. Dengan adanya hubungan interaksi atau adanya hubungan diplomatik antar negara, maka perlindungan warga negara Indonesia yang ada di Malaysia itu dapat terjamin. Dan yang terakhir, komunikasi interaksi kepada negara lain atau menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima. Seandainya ada sesuatu hal yang terjadi konflik antara satu negara dengan negara lain, itu dapat dilakukan komunikasi, pengaduan-pengaduan. Itu. Yang kedua, dampaknya terjadinya perdagangan internasional. Interaksi antar negara yang paling banyak dilakukan adalah dalam bidang ekonomi, jelas, terutama perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat dua kegiatan dalam perdagangan internasional, yaitu kegiatan membeli dan juga menjual. Tujuannya apa? Tujuannya ini, atau manfaat dari perdagangan internasional. Yang pertama, terjadinya tukar-menukar terhadap barang dan jasa. Yang kedua, faktor-faktor produksi dapat bergerak sampai melewati batas negara. Jadi dia lebih luas jangkauannya. Tidak melulu di satu negara saja, bisa menuju ke negara yang lain. Suatu produk di dalam negeri bisa menjadi produk go internasional. Yang ketiga, tumbuhnya percepatan teknologi dalam produksi. Dan yang keempat, terpenuhinya kebutuhan dalam negeri. Itu. Dan dampak yang ketiga, yaitu lahirnya bentuk kerjasama internasional. Itu. Terjalinnya interaksi antar negara telah melahirkan bermacam bentuk kerjasama. Kerjasama internasional tersebut akan terwujud dan berkesinambungan apabila didasari saling membutuhkan dan saling menguntungkan. Jika tidak saling membutuhkan dan tidak saling menguntungkan, maka tidak akan terjadi kerjasama di dalamnya. Dan negara-negara yang ingin mewujudkan masyarakat adil dan makmur dapat membentuk atau bergabung dalam suatu organisasi atau forum kerjasama antar negara. Itu. Jika ingin mencapai tujuan dalam suatu kerjasama, maka suatu negara itu harus bergabung atau harus masuk dalam suatu organisasi. Sepertinya Indonesia. Misalnya Indonesia ingin menguasai kawasan Asia Tenggara dalam bidang perdagangan, maka Indonesia harus masuk dalam keanggotaan ASEAN. Itu. Keanggotaan bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Jika Indonesia tidak masuk di kawasan ASEAN, maka Indonesia tidak akan mampu untuk menguasai perekonomian di Asia Tenggara. Itu contohnya. Misalnya Indonesia ingin mengekspansi ekonomi di Malaysia. Indonesia harus menjalin dulu kerjasama dengan negara Malaysia. Harus ada hubungan diplomatik di dalamnya. Itu. Kerjasama internasional yang dibentuk dapat bersifat bilateral, regional, maupun multilateral. Itu. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antar dua negara yang memiliki kesepakatan untuk mencapai tujuan bersama. Bentuk kerjasama bilateral ini merupakan bentuk kerjasama yang paling banyak, tetapi biasanya tidak dibentuk dalam sebuah organisasi. Kenapa? Karena ini hanya terjadi antara satu negara dengan negara yang lainnya. Hanya dua negara saja. Hubungan kerjasama bilateral bisa meliputi berbagai bidang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan negara yang bersangkutan. Dan apabila kerjasama itu dalam bidang ekonomi, maka akan digulir kerjasama dalam hal perdagangan, investasi, tenaga kerja lintas negara, pertukaran negara, tenaga ahli, dan lain-lain.
Contohnya adalah kerjasama ekonomi bilateral di antara Indonesia dengan Jepang, Indonesia dengan Amerika Serikat, dan Indonesia dengan Malaysia. Yang kedua, ada yang namanya kerjasama regional. Kerjasama regional ini adalah kerjasama yang terjadi terhadap negara-negara dalam satu kawasan. Contoh sederhananya adalah ASEAN, yang merupakan organisasi kerja sama negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok pada 8 Agustus 1967. Dan kerjasama regional itu sama dengan kerjasama bilateral untuk mencapai tujuan bersama tujuannya. Dan yang terakhir ada kerjasama multilateral. Bentuk kerjasama ini banyak bermunculan di dunia sesuai dengan bidang tujuan dan kemanfaatannya. Organisasi multilateral yang muncul itu terutama sebagai bagian organ-organ utama dari PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itu. Contohnya seperti adanya IMF yang menjadi lembaga dana moneter internasional, adanya Food and Agriculture Organization atau FAO, adanya World Bank, Bank Dunia, itu adalah contoh-contoh dari kerjasama multilateral. Tujuannya apa? Sama seperti kerjasama yang lainnya, yaitu untuk mencapai tujuan bersama. Itu, ya. Jadi itu adalah dampak dari interaksi antara negara-negara di benua Asia dan juga benua-benua lainnya. Baiklah, sekian pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe dan tekan lonceng.